Dari pihak terkait ada yang mau didalami dari saksi-saksinya? Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya ajukan kepada Pak Ahmad Doli. Pak Ahmad Doli, Bapak sebagai anggota Dewan memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Khusus komisi Bapak itu menangani Kemendagri, Pak ya. Pertanyaan saya adalah apakah selama Bapak menjalankan fungsi sebagai pengawas, di sisi lain juga Bapak sebagai anggota partai bagian dari peserta pemilu, apakah Bapak pernah mendapatkan temuan-temuan, informasi, atau apapun anasir yang seolah-olah Presiden ingin menggunakan pejabat kepala daerah untuk menggolkan kemenangan dari 02, di mana anaknya menjadi salah satu cawapres? Terima kasih. Nanti dikumpulkan saja Pak. Kumpulan ya, ya. baik. Satu itu. Ya. Selanjutnya kepada Pak Suprianto, anggota DPR juga. Pak Suprianto sama juga Bapak dari anggota Dewan memiliki tugas mengawasi pemerintah. Karena ini didalilkan oleh pemohon, saya ingin apakah Bapak selama menjalankan tugas sebagai pengawas dari kementerian dan lembaga pernah mendapat temuan bahwa seolah-olah tim pansel untuk menyeleksi penyelenggara pemilu itu di dalamnya kan ada 13 orang, Pak ya. Memang secara ex officio ada 2 atau 3 orang dari pemerintahan, yang lainnya itu dari tokoh masyarakat. Tapi apakah Bapak pernah mendengar adanya temuan upaya bahwa seolah-olah Presiden ingin merekrut semua anggota penyelenggara pemilu itu menjadi orang-orangnya semua dan dijalankan melalui tim pansel tersebut, yang seolah-olah dituduh tidak objektif, Pak, hanya karena 3 diantaranya pejabat ex officio. Bisa Bapak jelaskan tentang itu, Pak? Lalu terakhir saya kepada Pak Wali Kota, Pak pejabat Wali Kota Bekasi, Pak ya. Apakah Pak pejabat wali pernah mendapat instruksi dari Pak Presiden seolah-olah Bapak wajib dengan segala daya upaya mendukung paslon yang didukung oleh Pak Presiden ya. Lalu kedua, ini sesuatu yang viral biar masyarakat juga tahu, beredar video seolah-olah Pak Presiden pernah dalam sebuah pertemuan seolah-olah memberikan warning kepada para pejabat untuk melakukan sesuatu, kalau tidak dapat sanksi. Nah, apakah Bapak hadir di forum itu dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden saat itu? Mungkin sementara itu pertanyaan dari saya, dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Silakan. Silakan. Kami ingin bertanya pada saudara saksi Bapak Doli, mohon penjelasan dari saudara saksi bagaimana mekanisme evaluasi bagi pejabat-pejabat kepala daerah yang ternyata terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan, melanggar hukum, terlibat dalam politik praktis sehubungan dengan kampanye Pilpres tahun 2024 dan atau ditemukan ini untuk tidak siapa netral. Ibu? Untuk siapa ini? Saksi Bapak Doli yang mulia. Iya, tapi pertanyaannya supaya saksi berpendapat, jangan diganti pertanyaannya Ibu. Iya. Apakah saksi mengetahui mekanisme evaluasi tersebut dalam kapasitas saksi sebagai anggota DPR RI terkait mekanisme dengan apa ini? evaluasi bagi pejabat-pejabat kepala daerah? Iya, betul yang mulia. Tadi Tahu atau tidak ya, jangan berkesimpulan Pak Doli nanti. Baik yang mulia. Ada lagi? Kemudian kepada saksi Bapak Suprianto, apakah saksi mengetahui siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama-nama pejabat kepala daerah khususnya dari partai-partai politik tertentu misalnya? Apakah misalnya nih kalau sebagai partai politik yang dominan seperti misalnya PDI Perjuangan gitu memiliki kuota tertentu, atau misalnya ada semacam jatah tadi, atau misalnya dalam prakteknya memang ternyata selama ini PJ kepala daerah ini banyakkan dari parpol yang mana? Mungkin Bapak tahu, boleh diterangkan. Terima kasih. Baik, dicatat dulu ya Pak ya, para saksi. Dari pemohon satu. Ada majelis? Yang mulia. Dari mana ini? Masih dari pihak terkait yang mulia. Sudah 2 tadi. Oh, ini ya. Silakan. Iya, ada 4. Lebih dari 2 bisa saksi. karena. Iya.
Silakan. Baik, Saksi yang lain. bahwa pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Andi Batara Livu. Sehubungan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023, yaitu mengenai pengangkatan pejabat gubernur, bupati, wali kota. Tadi saksi sudah menjelaskan bahwa ada tata cara proses daripada pengangkatan pejabat tersebut dan mengatakan sampai saat ini sudah ada 254 pejabat yang sudah diangkat. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, sepengetahuan saksi, apakah ada di antara 254 pejabat tersebut yang namanya ataupun orangnya yang dititipkan oleh Presiden Jokowi untuk diangkat dengan maksud ataupun tujuan tertentu, sepengetahuan saudara? Kemudian, sesuai dengan Permendagri tersebut juga, di sana ada diaturkan bagaimana terhadap pejabat tersebut dilakukan pengawasan, pembinaan maupun evaluasi dan yang lainnya. Sepengetahuan saksi, apakah terhadap pejabat tersebut ada dilakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap pejabat tersebut, dan sepanjang dilakukan pengawasan, apakah ada yang melakukan pelanggaran? Dan apabila ada, apakah ada dilakukan juga penindakan? Itu aja yang mulia pertanyaan kami kepada saksi dan masih dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Silakan. Siap, mohon izin yang mulia, singkat saja yang mulia. Silakan. Pertanyaan untuk saksi Bapak Andi Batara Livu yang mulia. Setelah nama-nama calon penjabat-penjabat daerah tadi diusulkan, tadi Bapak saksi menyebutkan akan dilakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak terhadap setiap calon-calon pejabat daerah tersebut. Pertanyaannya, badan dan atau lembaga manakah yang secara aktif melakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud? Kemudian, apa bentuk-bentuk dari hasil identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud? Demikian yang mulia. Terima kasih. Dilanjutkan terakhir yang mulia oleh rekan saya. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, saya sedikit memberikan penjelasan yang ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Raden Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Bahwa pengaturan dalam hal mengisi kekosongan pejabat kepala daerah telah diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yang mana substansi norma pasal 201 ayat 9, 10, 11 justru telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal pengisian pejabat kepala daerah yang kosong. Hal ini dalam rangka tetap terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ya, pertanyaannya Pak Ibu. Sedikit. Pemohon mendalilkan bahwa pemilihan PJ kepala daerah seakan sebagai pintu politik untuk nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga pertanyaan saya, apakah dalam mengisi kekosongan pejabat kepala daerah di wilayah Kota Bekasi telah melalui berbasis aspirasi yang menganut pola yang telah diatur Permendagri nomor 4 tahun 2023, ataukah bagaimana? Ataukah ada titipan yang berpotensi adanya dikte atau intervensi politik oleh kelompok tertentu sehingga memungkinkan gejolak dari pihak tertentu yang keberatan? Kemudian apakah telah menganut mekanisme seleksi yang baku, yang standar, yang sejalan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2003? Mohon saudara saksi bisa jelaskan. Terima kasih yang mulia.